Oke guys, ini kita udah di rumah sakit. Kita nggak videoin pas perjalanan karena di kepanjangan kebanyakan OTW-nya. Kita udah bolak-balik ke Bandung. Ini tanggal 30 Juli kita mau operasi laparoskopi besok jam 9 pagi. Ini untuk persiapan embrio transfer juga sih. Ya, jadi kan karena ada adenomiosisnya itu harus di clear up dulu sebelum embrio transfer. Sebenarnya kalau kata dokter Nugi sih, ya sebenarnya ini no big deal lah. cuman biar lebih sempurna ya. Maksudnya pas embrio transfer itu benar-benar dibetulin gitu, nggak ada masalah sedikit kecil apapun. Sebenarnya gue udah capek banget sih, kayak tahun lalu udah laparoskopi, Tapi kita harus berjuang guys. Nah ini kalau mau glowing kayak gini, nanti pakai skincare Relief Rebel. Udah launching kali ya pas ini video ini ya. Anjing, ini tester nih guys. Itu lihat tuh kayak lampu tuh. Tuh juga tuh. Gawatnya nggak ada tuh. Ada kayak guys di sini guys. Dia ikut. Karena apa mah? Karena di sini tuh rumah kan banyak rumah. Itu kalau selimutnya bawa pulang ke rumah, alatnya gitu. Jadi kan Nggak jadi. kumannya nempel di mana? Kayak gini gitu. Mesti kasih obat pencahat jadi 505 30. Ini udah nahan 7 menit tapi udah gak kuat banget karena katanya minimal 10 menit. Iya sabar, 3 menit lagi sayang. 3 menit lagi kan? Ntar lagi 3 menit. Menit lagi ya? Nih guys, sebenarnya ini udah selesai operasi dari tadi. Jadi lupa di video. Udah sadar, tapi belum boleh minum. Kehausan biasa. Disambut oleh anak yang selalu ngoceh. Mudah-mudahan sih besok boleh pulang. Mami. Oke. Ayo mami cepat. Mami panggil. Oh, masukin mulut tanganku. Just. Makan malam. Ini makan malamnya termot pakai garam. Enak sih. Nggak boleh yang manis. Sebenarnya nggak boleh pakai susu Boleh yang juga. manis, cuman nggak pakai gula doang. Tapi kan aku tidak mengkonsumsi gula, jadi aku memilih garam. Ya mendingan itu kali ya. Tanggal 1 Tasyanya pagi masih nyeri, kata terlalu dicopot. Sarapan. Makan bubur abon, maksudnya kayak makan surga tuh masih. Dua dari kemarin nggak bisa makan kayak gini. Nanti sambil nunggu jadwal embrio transfer berarti kan baru bilang masih ada mungkin bisa hamil normal. Itu perlu pakai obat-obatan juga Pak? Nanti kita lihat dulu hasil laboratoriumnya. Hasil laboratoriumnya menentukan ya. Ini dia pasien kosnya sudah pulang. Oke guys, ini udah tanggal 1 jam berapa nih? Jam 10.30 nih kita udah mau check out di rumah sakit. Udah packing, udah lepas infus, udah jemput Kai. Ini anaknya udah lahir nih? Bukan. Bukan. Itu anak lain. Jadi ada 4 titik ya. Nah, guys, ini aku kasih lihat ya. Ada. Ini just for education. Ada 4 titik sekarang, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang tahun lalu tuh ada 3 titik, 1, 2, 3. Jadi ini ada 1 titik baru, sayatan baru di sini. Kalau kata dokter Tono sengaja dibikin di bawah supaya kalau pas pakai bikini masih bagus ya. Ini ada 3 titik, ini udah diperban sih. Jadi ini kemarin buat ambil adenomiosisnya ternyata ada 3. Masing-masing kayak 1 cm. Nanti kita kasih fotonya.
Ya pokoknya itu ini mau gua tutup sekarang karena ini sebenarnya vlognya panjang kan. Masih sampai ke embryo transfer. Ya ini disambung-sambung guys ya. Jadi kalau yang di rumah sakit ini yang nggak boleh bawa selimut, pendek aja, oke? Tapi dokternya keren. Bye bye. Kita lagi persiapan mau ke Bandung. Kita ke Bandung ini namanya persiapan mau IVF. Mudah-mudahan besok aman, berhasil dan kita ada kabar baik 2 minggu lagi. Siapa aja sih yang bakal ikut ke Bandung, Pak? Masih gue Tasya, gua, nyokap, anak, Fanya, yang megang kamera, ini. Oke, kita sekarang masuk ke dalam. Berdelapan. Ini rame-rame pada kemana sih? Nanya, mau kemana sih Nanya? Kita mau ke Bandung Mau ngapain? temen kakak. Mau ngapain kakaknya memang? Kayaknya mau buat baby disebut Ini kan memang buat vlog baby IVF. twin. Oh, buat baby twin. Doain ya. Ya, ada mama juga. Kita mau ke Bandung ya hari ini ya. Iya, nemenin. Inilah. Ayo, Inilah main course-nya. Ya, main course-nya Sabera, guys. kita kelupas lupa. Gimana tanggapannya? Kamu mau mengantarkan mami untuk baby number 2. Gimana tanggapannya kayak? Gimana? Oh gitu tanggapannya. Disedot. Halo. Kita udah sampai di Bandung, Paris Van Java. Kita ini lagi on the way ke apartemen. Kebetulan kita bawa 2 mobil kali ini. Jadi mobil satunya itu isinya barang-barang dan juga adikku. Ini kayak kita nyampe mau ini ya, nyari makan dulu ya. Nyari makan dulu apa gimana dulu nih? Makan dulu. Lapar soalnya. Makan dia langsung masuk ke apartemen langsung istirahat. Yes, Besok betul. pagi soalnya. Besok kita pagi. Bandung itu selalu punya cerita. Kalian mau lihat suasana kota Bandung di pagi hari? Tuh ya, sendu gitu ya, cerah tapi sendu gitu, gimana bilangnya tuh? Tuh, langit-langit. Tuh. Pokoknya ini akan menjadi rumah kita selama 2 minggu ke depan ya sayang. Kita baru balik ke Jakarta itu kurang lebih 14 hari dari hari ini. So see you guys, bye bye. Hai guys, ini kita sekarang udah nyampe Bandung. Tadi kita udah dropping baggage ke atas, naruh-naruh barang. Sekarang ini kita mau keluar dulu, mau ngopi-ngopi. Sekarang tanggal 29 November, jadwalnya kita tuh besok. Kita minta doanya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Pokoknya nanti ikutin terus gimana perjalanannya. Ini video pasti panjang banget, mudah-mudahan kalian gak bosan nontonnya dari awal sampai akhir. Kita nginep di Landmark Residence karena paling dekat aksesnya ke liftnya. Ada satu ramuan yang menjadi penunjang utama dari keberhasilan program ini. Sel telur yang didapatkan itu kualitasnya bagus-bagus. Setelah dikawinkan sama sperma juga yang excellent ada banyak, good juga ada banyak. Bahkan aku tidak punya kualitas yang pure dan moderate. Dari baik buruknya kualitas sel telur yang aku hasilkan. Semoga produk ini bisa segera launching dan bisa membantu para pejuang garis 2 di luar sana. So, ini adalah bulan kelima mengkonsumsi minuman herbal yang ingredientsnya ini tuh mantap betul ya. Bagus banget untuk melancarkan metabolisme dan juga hormonal imbalance. Terus dia juga ada kandungan sayur dan buahnya gitu. Jadi buat kita yang lagi program hamil itu kan kita butuh banget ya kebaikan dari buah dan sayur gitu. Ya ini udah ada dalam situ kandungannya. Dan ini adalah revisi terakhir. Ini baru nyampe di Bandung, langsung minum ini karena ini biasanya aku minum tuh siang sama malam 2 kali sehari. Dan di revisi terakhir ini tuh yang ditambahin dia udah ada folic acidnya. Jadi memang udah tahu kan ya kalian ya kalau minum folic acid itu harus dimulai dari sebelum hamil. Tapi ini rasanya enak walaupun dia tuh banyak kandungan-kandungan herbalnya gitu yang bagus untuk menyehatkan reproduksi dan juga hormonal imbalance dan juga meningkatkan kualitas sel telur gitu ya. Cuman ini menurut aku rasanya enak banget sih. Jadi sebenarnya ngedevelop ini tuh udah dari tanggal 24 Juli, ini sampel pertama, belum ACC. Dan ini adalah sampel terakhir, mudah-mudahan ini sampel terakhir ya. Karena besok aku udah embryo transfer, jadinya ini adalah ikhtiar terakhir aku. Mudah-mudahan bener-bener
berhasil. Ini tuh isinya bagus banget, ingredientsnya bagus banget untuk memperbaiki hormonal imbalance, terus juga rasanya enak. Jamu tapi bukan jamu yang bikin bloke. Ini buat para pejuang PCOS, ditunggu produk ini. Bandung itu nggak hujan aja dingin ya. Ini adalah H-1 sebelum embryo transfer. Besok, tomorrow is the day. Super excited dan hopefully semuanya berjalan lancar because this is my first embryo transfer. Mudah-mudahan lancar karena sebenarnya beberapa kali aku tuh sebenarnya udah kayak losing hope gitu karena program terakhir itu yang pakai obat juga nggak berhasil, nggak sukses. Nah akhirnya tuh aku berinisiatif, ini adalah minuman sampel ya, belum launching, mungkin akan launching nanti tahun depan. Ini formulanya masih kita perbaiki terus. Jadi minuman ini itu adalah minuman yang diformulasikan untuk memperbaiki siklus menstruasi dan juga kualitas sel telur. Karena dalam ingredientsnya itu kemarin pas kita meeting, istilahnya tuh ini tuh herbal ya, isinya kayak jamu gitu, cuman dibungkusnya itu, dikemasnya itu dengan rasa yang lebih modern dan gak bikin bloke. Karena aku itu sebenarnya percaya banget kalau jamu itu bagus untuk memperbaiki metabolisme. Tuh. Jadi ini collaboration aku sama brand kesayangan aku. Ini belum launching. Mudah-mudahan nanti pas aku kalau berhasil ya, mudah-mudahan kita bisa segera launching ini, karena selama ini aku tuh juga bingung gitu ya pas lagi program hamil selalu kenapa ya gagal lagi. Padahal tuh nggak ada yang salah harusnya gitu. Ternyata memang dari hormonal aku pun juga belum seimbang. Jadi hormonal imbalance juga. Dan soalnya makanya aku sama Kak Rere kolaborasi untuk menciptakan sebuah minuman yang tinggi kandungan serat buah dan sayurnya, juga ada kandungan folic acidnya, yang pasti ini diperuntukkan untuk orang-orang dengan kasus PCOS seperti aku. Mudah-mudahan dengan adanya formula yang diciptakan oleh Noera dan aku ini bisa memperbaiki metabolisme dan juga hormonal imbalance para PCOS fighter. Dia juga ada kandungan herbal lainnya, nanti aku jelasinnya di video selanjutnya aja ya. Dan rasanya tuh enak banget parah. Jadi rasanya tuh bukan rasa jamu yang bikin bloke gitu loh. Tuh. Bener-bener dia tuh manis tapi gak ada di manis gula, manisnya manis stevia. As always ya, kita selalu mengutamakan non sugar, tapi yang pasti dia ini kalau diminum terus-terusan bagus untuk memperbaiki hormonal imbalance. Pokoknya ditunggu aja. Good morning. Kita hari ini jadwal embryo transfer. Mudah-mudahan hasilnya sesuai, tapi aku pede sih, mudah-mudahan hasilnya sesuai, mudah-mudahan. Mudah-mudahan gak ada halangan, semuanya berjalan lancar. Bandung pagi ini cerah, secerah hatiku. Intinya kita udah berusaha yang terbaik, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bakal jadi apartemen bersejarah sih. Kita tinggal turun ke bawah terus dijemput sama Petri. Langsung kita ke rumah sakit. Sedang menunggu jemputan. Baru kita minta doanya guys, kita mau berangkat, mau ET, jadi nih sampai langsung Masih pagi ya? pagi, nyampe langsung. Tapi gila pagi di Bandung seger banget loh udaranya. Kayak ya, mudah-mudahan kita ini ya lancar, nggak ada halangan apa-apa. Aku takut. Maksud kita sudah berusaha. Is it hurt? Nggak sih, nggak sesakit pas ini sih, pas laparoskopi. Mobil kita udah datang. Cuman kan Mobil kita sudah datang. Jadi sebenarnya aku tuh ditemenin juga sama adekku sama mertuaku. Cuma mereka tadi udah nyampe sana duluan karena ngurusin registrasi. Karena abis embryo transfer itu kita nginep ya sayangnya. Jadi mereka yang ngurusin. Nggak tahu, ntar kita tanya Mama Sin lagi sama Fanya di sana. Jadi ini kita udah on the way ke rumah sakit sekarang. Nah sebenarnya kalau aku mau ceritain program hamil aku itu udah panjang banget. Pasti kalau yang nonton ini dari awal udah tahu aku tuh udah sempat operasi yang pertama, udah sempat juga minum obat, terus habis itu minum segala macem, pijat-pijat perut, terus topung, akupuntur dan segala macam udah semuanya sudah dilakukan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk IVF. Sebenarnya sebelum memutuskan IVF di Prof Tono itu tuh kita dapet tawaran endorsement ya sayangnya. Tawaran endorsement di 2 tempat yang berbeda dan itu tuh rumah sakitnya bagus-bagus. Cuman oh iya sama yang di Penang ya. Nah tapi at the end kita memutuskan untuk ngambil di Prof Tono aja karena menurut kita cocok-cocokan ya kalau dokter ya. Dokter cocok-cocokan dari hati, feeling aja gitu sama Prof Tono. Selama proses ini tuh
Menurut aku salah satu hal yang paling menentukan keberhasilan dan kualitas dari IVF kalian adalah pola hidup dan pola makan. Apapun yang kalian konsumsi itu berpengaruh banget sama hasil dari program hamil kalian. Mungkin selama ini aku masih belum terlalu kayak concern banget gitu ya yang mas. Nah pas sudah into the program yang kali ini tuh bener-bener aku clear up semuanya, membersihkan semuanya dan mengembalikan pola hidup aku ke track yang lebih sehat. Kayak aku tuh olahraga 3 kali seminggu, terus habis itu juga aku minum minuman herbal yang lagi aku develop sama Karere. Itu bagus banget sih, itu bagus banget. Kita udah 3 kali revisi dan ingredients itu menurut aku bagus banget karena pas aku minum itu sih yang tadinya aku tuh nggak mens sampai 2 bulan ya, itu tuh baru aku minum 1-2 minggu langsung mens. Padahal ingredients itu tuh herbal. Jadi pokoknya nanti kalau itu berhasil aku develop sama Karere, kalian harus cobain. Buat yang nggak mens kalian harus cobain. Good morning. Langsung ngerekam nih baru keluar dari. Oke. Harus jam 7 nyampe. Kamu pakai Audi? Gimana perasaan pagi ini? Akhirnya proses panjang ini bertemu juga di hari ini, tahap embrio transfer. Sedikit aku jelaskan, embrio transfer adalah prosedur medis di mana embrio yang telah dibuahi dari hasil fertilisasi in vitro atau IVF ditanamkan ke dalam rahim ibu untuk memulai atau melanjutkan kehamilan. Di sini posisinya embrio aku sudah ada di hari kelima, jadi sudah blastosis. Bentar, gue masih ngantuk ya katanya. Kata-kata hari ini dong, kata Tasya, kata-kata hari ini dong. Kumil gua ke dondong. Kalau mau hamil ke perempuan dong. Ya tahu. Gue lagi nervous guys, jadi Wih, astagfirullah, ngapain sih? Jalan Chen sedang mendistract pikirannya. Setelah ibu diminta untuk bed rest ya, bed rest dalam tempat ibu tidak boleh bergerak, ada di tempat tidur saja. Cukup 6 jam pertama ya. Setelah itu aktivitas normal biasa aja. Pak, mau nanya, ini kan disuruh nahan pipis. Nanti berarti pas after transfer boleh pipisnya berapa lama setelah? Nanti ya, apa aja nih. Oke. Ini double aja, cukup dalamnya aja yang dibuka. Oke. Jadi baju di double ya? Double aja. Tapi ini di parfumnya nggak apa-apa? Oh ya, oke. Gini aja ya. Oke. Nanti maaf, rambutnya boleh pakai hair cap sama maskernya dipakai. Oke. Sip. This is the mandatory. Jadi mau pakai baju ini dulu karena nggak bagus buka baju. Oke. Bismillah. Nah, astagfirullahaladzim. Coba dong yang serius, gimana perasaannya hari ini Pak Juna? Pokoknya pasti kita deg-degan, nervous, tapi kita sudah berusaha, tinggal sekarang menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita menunggu kabar di 2 minggu ke depan. Guys. Bismillah ya. Dan pasti dimasukinnya 2, berharapnya dua-duanya jadi gitu. Kembar. Ya udah siap-siap berarti ya. Agak bengkak pengeluaran. Jujur ini adalah proses yang paling deg-degan sih, karena ini adalah penentuan di mana ikhtiar kita yang selama ini sudah kita jalani berhasil atau tidak. Tapi balik lagi, aku sama suamiku hanya bisa berdoa, berharap, dan berikhtiar. Sisanya biar Allah yang menentukan.
just finish the transfer. Jadi pas lagi transfer nggak bisa ngevideoin, tapi alhamdulillah udah selesai dan berjalan lancar. Tipisnya juga udah dikeluarin. Jam berapa sekarang? Jam 17.58 dan sekarang udah lapar. Terus habis itu udah dianterin makan malam. Sama rumah sakit Jati itu kalau makan malamnya kayak gini nih. Sebenarnya nggak ada pantangan makanan sih, tapi tadi siang aku sih makan sate padang. Sekarang aku makan. Sekarang aku makan masakan ini, Kita makan masakan apa dari sih? Jati nggak apa-apa. Kayaknya enak sih. Malamnya. Soalnya gak tau ya, rasanya tuh Siapin ini. after embryo transfer itu tuh kentut mulu. Gak tahu kentutnya itu gara-gara apa, kayak ketularan Fajri. Atau tadi sih aku baca di chat GPT gitu, aku tanya kenapa kentut mulu, karena ada progesteron yang tinggi. Jadi kalau progesteron tinggi itu katanya bikin gerak usus lebih lambat, makanya dia jadi akunya jadi kentut-kentut. Terus habis itu yang aku rasain lagi adalah gak ada rasa apa-apa, nothing happen, biasa aja. Tapi gampang lapar, jadi kayak jam 1 tadi udah makan sate padang, terus habis itu kayak makan sorseli, itu sekarang aku udah lapar lagi, jadi sekarang aku makan. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan pengorbanan, air mata, hujatan, pertanyaan-pertanyaan yang kita juga nggak bisa jawab, kapan hamil, terselip secerca harapan yang kita tiada hentinya terus panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita dipercaya oleh Allah untuk memiliki anak. Pertama kali tahu aku positif hamil, badanku rasanya gemeter dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku positif hamil di hari ke-10 after embryo transfer dengan beta HCG 487. Ini memang bukan akhir, tapi awal dari semua perjalananku menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan besok bagus ya hasilnya ya. Simpen dulu nanti buat surprise orang-orang. Kita pakai yang satu lagi juga, coba besok. Boleh kasih tahu depan dulu nggak? Nanti aja. Iya, biar dia lagi nyuci muka dulu. Biasa aja kan? Iya. Lihat dulu dalamnya. Hah? Ini nggak apa-apa. Enggak, ambil dulu. Good morning. Good morning. Suruh si Mia itu dong, si Dini bukain itu oleh pantai. Lihat dong. Ambil dua-duanya. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Ih,
Serius? Ini maksudnya 2-3 ini maksudnya? 2-3 minggu, jadi HCG-nya tinggi. Ini gak serius ini banget. Ini punya adik. Abang punya adik. Abang punya adik. Abang punya adik. Mau nangis banget. Kapan diputusnya? Tadi pagi. Sebenarnya dari kemarin aku udah tahu. Oh iya? Iya, kemarin aku udah tahu. Bukannya katanya mau dites aja tapi dilihatnya habis cek darah hari ini. Enggak sabar. Orang pas keluar garisnya 2 jadi kayak gimana Demi Allah, perasaannya? Tremor. Gimana perasaannya? Ih, gila bangun tidur aja cantik loh ini orang loh. Jadi kayak gue pakai topi. Tadi pas ini topi gue gini. Gimana? Si asik. Halo Baba. Gimana perasaannya? Pemberian kado dari sang anak Halo. untuk sang ibu. Aku sebelah sini deh. Sini jadi aku. Oh lagi. Oke. Aku kenapa selalu ada Ini iya. ini? Ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya Allah. Selamat ya. Kamu punya cucu jadi bapak loh. Udah kok. Jadi bapak harus lebih sabar. Susah nih mama nih. Kamu ada di sini. Iya nangis juga. Kesana juga boleh kalau nangis loh. Mau videoin gue juga, kurang ajar nih orangnya. Sabar. Yang ini nih. Ini yang suka bikin emosi. Bukan yang ini, bukan yang ini. Oh yang ini. Cie mau jadi abang. Cie. Jadi abang. Ya iyalah. Anak pertama ya? Belum ada yang tahu tapi mas story-nya. Iya. Tiap hari malam. Kalau malam. Sedih loh. Kak. Nangis 3 kali. Anjing gue nangis 3 kali, Cok. Nggak kelihatan mukanya tuh. Iya. Iya nih. Udah confirm. Oh, ada Ucul sama Ucil. Jangan